Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana Teh Intan kabarnya? Alhamdulillah baik. Cuman Alhamdulillah. suasana hati agak sedikit kurang baik. Agak sedikit kurang baik. Ya, Tapi kabar baik. Orang di rumah baik? Alhamdulillah pada sehat. Alhamdulillah. Kenapa nih Teh Intan? Aku mau ini Bu cerita soal situasi di rumah aku. Kan gini aku sebenarnya tuh orang tua aku tuh sempat cerai Bu waktu aku umur 5 tahun sebelum masuk SD. Nah dulu tuh aku sempat tinggal sama ayah aku kan. Nah terus aku jauh sama ibu aku. Tapi setelah aku SD aku ikut ke ibu aku. Soalnya kan sebenarnya anak itu kan lebih nyaman tinggal sama ibu ya dibanding sama ayah, apalagi kalau misalkan ayahnya kerja. Nah waktu SD aku memilih buat ikut sama ibu. Nah setelah aku ikut sama ibu aku nggak pernah, jarang banget ketemu sama ayah aku karena ayah dulu udah nikah lagi sama ibu tiri, terus ibu aku juga udah nikah lagi, jadi aku tinggal sama ibu kandung dan ayah tiri. Nah tapi waktu aku tinggal sama ibu aku nggak deket itu sama ibu aku, soalnya kayak apa ya, nggak bisa cerita aja kalau misalkan ada apa-apa di sekolah atau ada masalah sama teman, ataupun misalkan aku mau sesuatu aku kayak nggak berani bilang ke ibu aku loh. Kayak gitu Bu, karena kan sempat pisah juga kan sama ibu, terus ada ayah tiri juga, jadinya nggak leluasa buat ngomong. Nah sekarang tuh sangat berdampak ke kehidupan aku yang sekarang, nyampe saat ini tuh sangat berdampak ya Bu, kayak sama ayah jauh, sama ibu juga nggak bisa sedekat layaknya anak dan ibunya. Paling ketemu ya ketemu ngobrol-ngobrol biasa, tapi kalau untuk curhat segala macam itu aku nggak bisa karena nggak tahu cara mendekatinya kayak gimana. Nah itu sangat berdampak ke aku yang sekarang, nggak cuman ke orang tua tapi ke teman-teman pun aku nggak bisa terbuka, aku nggak bisa curhat ke teman-teman aku, terus aku nggak bisa gitu aja masuk ke pertemanan, aku nggak bisa kayak dekat sama teman-teman, kayak harus dipaksa buat ngobrol baru aku bisa bicara. Nggak bisa tuh aku datang ke suatu lingkungan terus tiba-tiba aku ngomong ngobrol, aku nggak bisa Bu kayak gitu. Tadi kan Intan bilang nggak bisa terbuka sama orang lain termasuk ke orang tua. Nah, apa yang membatasi Intan untuk tidak bercerita ke orang tua atau orang lain, teman? Mungkin karena ini sih Bu, karena dulu kan saya sempat nggak tinggal sama ibu, terus ada ayah tiri, jadi ketika saya mau ngomong sama ibu saya ada tiri yang mendengarkan. Terus waktu ibu saya juga lebih banyak sama ayah tiri saya, jadinya saya sulit bercerita sama ibu saya Bu, dan sampai sekarang saya sulit bercerita ke siapapun termasuk ke teman-teman. Berarti jarang komunikasi ya di rumah? Ya aku kalau di rumah kayak lebih seneng diem di kamar sendirian mainin handphone, musik, terus kayak mainin gitar atau apa kayak ngelukis, lebih kayak gitu dibanding aku ngobrol sama orang-orang rumah. Aku lebih seneng di kamar sendirian Bu. Jago gitar ya berarti. Bisa. Nah tadi kan Intan bilang di kamar terus. Coba deh Intan, coba keluar, komunikasi lagi sama Intan, komunikasiin lagi tentang perasaan Intan, apa yang Intan rasakan, ceritakan aja sama mama. Udah pernah coba belum? Pernah mau nyoba, cuman dari orang tua sendiri kayak menutup diri gitu, terus mereka tuh kayak nganggap aku tuh udah dewasa dan aku bisa mengatasi hidup aku sendiri Bu. Contohnya gimana? Ya misalnya aku mau cerita, terus mereka tuh kayak nganggap kamu bisa mengatasi itu sendiri, nggak perlu bercerita ke orang tua, kamu udah dewasa, kayak gitu. Mereka kayak menutup diri gitu loh Bu. Mungkin itu cuma perasaan Intan saja, tapi coba saja Intan sekali untuk utarakan apa yang Intan rasakan, sekedar nanya saja lah, komunikasi sama mama, karena kan dalam keluarga harus ada komunikasi ya, supaya hubungan Intan sama mama Intan itu terjalin dengan baik. Nah, coba deh, bisa nggak dicoba? Nanti Intan ceritain apa aja atau sekedar nanya-nanya saja ke mama. Bisa nggak dicoba? Aku udah ada rasa ingin mencoba, cuman bingung Bu, bingung hal pertama yang harus aku lakuin itu apa, cara mendekati orang tua aku tuh kayak gimana, langkah awalnya. Aku bingung itu Bu.
Mungkin kayak gini ya Tan, untuk kamu cara mendekati mama kamu mencari waktu yang tepat nih. Ketika mama kamu sedang santai aja, moodnya bagus, nah Intan coba aja nanya ke mama gitu, terus atau hanya nanya-nanya saja, nah pastinya ada respon lah dari si mama, kayak gitu ya Tan. Coba aja untuk bercerita pas mama Intan itu ada waktu luang, kayak gitu, bisa dicoba. Bisa. Mungkin selama ini emang aku salah waktu kali ya untuk bercerita. Oke, baik. Nanti Intan coba saja cari waktu yang tepat untuk ngobrol-ngobrol sama si Mama ya. Nanti kalau semisal Intan sudah ngobrol, sudah cerita tentang keluh kesah Intan ke Mama, nanti kasih tahu Ibu ya. Nanti kita akan ada ke sesi pertemuan selanjutnya. Nanti kita lakukan konseling secara seperti inilah, kayak gitu. Nanti kita lihat perkembangan Intan, ya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik. Sekarang aku udah mulai sedikit memahami gimana caranya supaya buat mulai obrolan dengan ibu saya. Iya, Intan harus memahami mood orang tua Intan ya. Yang Gitu. baik. Terima kasih.